Seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Raja segala raja dan Tuan segala tuan.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
keluar pun, mari kita berdiri. Kita akan puji nyanyi bersama-sama yang tadi dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Sembah dan puji.
sekalian, saat ini kita akan masuk pada prosesi malam kudus. Boleh disiapkan lilinnya. Yang di luar juga, jemaat yang ada di luar, mempersiapkan diri masuk dalam prosesi perjamuan kudus.
bersama-sama para pemuda kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Jemaat silakan duduk kembali. Kita tertunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat sukacita Natal yang boleh kami alami di malam ini. Terima kasih buat semua hal yang terjadi di ibadah ini. Dan kami hendak menyempurnakan ibadah ini dengan firman Tuhan di malam ini. Menjadi sukacita bagi bersama, sebab Tuhan melawat kami melalui pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Berfirman kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-11. Tolong ditampilkan di slide ayatnya. Yeremia 33 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, syukurlah kepada Tuhan semesta-mesta, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan
seperti dahulu firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya puji Tuhan. Ada sukacita di malam ini. Temanya adalah perdengarkanlah suara kegirangan dan sukacita bagi Allah. Seorang tokoh musik gerejawi Indonesia yang juga adalah teolog dari Perjanjian Lama, seorang bernama Mawene. Dia juga seorang pemerhati musik gereja. Dia menulis buku, dalam bukunya berjudul Gereja yang Bernyanyi, menyebutkan bahwa musik gereja merupakan ungkapan isi hati orang percaya, ungkapan iman kepada Tuhan, ungkapan sebuah ekspresi dalam dirinya yang dikumandangkan lewat musik, yang dikumandangkan lewat puji-pujian. Jadi ketika Bapak bilang haleluya, dia sedang mengekspresikan, sedang memuji Tuhan. Haleluya, halel Yahweh, kami sedang memuji Tuhan. Kita mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah ekspresi komitmen untuk cari Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Sebab di luar Tuhan, kita pasti binasa. Ketika kita mengatakan Gloria in excelsis Deo, ketika kita mengatakan sembah dan puji Dia, berarti kita punya komitmen yang kuat, iman yang kuat, bahwa hanya Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Tidak ada yang lain. Jadi pujian dan musik menolong saudara dan saya untuk kita punya mengekspresikan iman kita melalui musik dan juga melalui puji-pujian. Nah, sama dengan musik secara umum, pada umumnya musik itu ada vokal dan ada instrumen. Ketika dua hal dipadukan, terjadi harmonisasi, terjadi chemistry antara sesama pemain musik dengan konduktor, dan konduktor pemain musik, konduktor dengan kita semua yang bernyanyi. Terjadi keselarasan antara semua yang ada terlibat, disatukan dengan namanya musik. Jadi kita bersyukur musik itu universal. Tapi dalam musik gerejawi kita dipersatukan di tempat ini untuk beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi dua hal yang sangat penting, bahwa untuk menyajikan sebuah puji-pujian yang menyembah Tuhan perlu dipersiapkan. Sebuah lagu yang kita nyanyikan tadi semua ada not angkanya. Semua bahkan ada lagu-lagu abad pertengahan ada not baloknya. Itu tidak sembarangan dibuat, dipersiapkan, dan orang mempersiapkannya itu belajar. Jadilah sebuah mahakarya yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan generasi anak-anak kita tadi, mereka bisa menikmati lagu-lagu yang sudah usianya ratusan tahun, karena ada sebuah karunia yang dikembangkan, yang dituangkan lewat lirik-lirik tulisan not angka. Itu semuanya teratur, Bapak Ibu. Makanya persiapan kita cukup luar biasa dari panitia dan seluruh pengisi pujian dan penyanyi semua, pengisi acara, karena mempersiapkan segala satunya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus pun datang ke muka bumi ini ada persiapannya. Enggak langsung tiba-tiba kayak Mr. Bean turun dari langit, enggak. Ada prosesnya. Nubuatannya sejak perjanjian lama. Saya izin buka masker ya. Tadi cium aroma bau lilin langsung bermasalah. Mohon maaf. Jadi kita belajar, semuanya dipersiapkan. Sampai musik pun dipersiapkan. Tujuannya apa? Tujuannya ada sebuah pembelajaran. Datang pada Tuhan, kita mempersiapkan diri. Pujian dan musik sebelum ibadah, sebelum firman, itu ibarat sawah. Nyanyian dan pujian itu sedang menggarap tanahnya. Apa istilah itu pasangan? Digarap dulu ya. Hati kita digarap dulu. Hati kita digemburkan dulu melalui puji-pujian.
Setelah itu tanahnya itu bisa tanami dengan benih yang baik. Ada kekuatan di balik kuasa pujian. Tembok Yeriko hancur karena puji-pujian. Saudaraku dikasih Yesus Kristus, seorang bapak gereja namanya Martin Luther, dia menyatakan bahwa gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Jadi kita semua adalah gereja yang baik karena kita telah bernyanyi. Dan musik menjadi alat teologi. Di kampus itu ada namanya musik gerejawi. Di situ belajar tidak hanya belajar tentang instrumen musik, tapi belajar tentang teologi musik. Di dalam musik, di dalam lagu ada kandungan teologi di situ. Maka tidak sembarangan menciptakan sebuah lagu karena ada hasil dari sebuah teologi di sana. Jadi ketika kita nyanyi, mari pesannya adalah belajar. Ada sebuah teologi, penjelasan tentang firman Allah di dalamnya. Kemudian musik gereja juga ada sebuah nyanyian yang menjadi salah satu alat yang mengantarkan umat untuk mengalami 3 tugas gereja yang dipahami secara umum, yaitu apa? Koinonia, marturia, dan diakonia. Terima kasih, Sido. Bapak Ibu kepanasan, saya jujur kedinginan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi ketika kita bernyanyi, kita diingatkan dengan 3 tugas gereja tentang persekutuan. Misalnya lagu apa? Serikat Persaudaraan. Tahu lagu itu? 3, 4. Serikat persaudaraan berdirilah teguh. Wow. Nanti kita teruskan lagunya di ibadah ya. Ya. Tentang persekutuan. Apalagi marturia, tentang kesaksian. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lanjut. Lihatlah. Wanita saja. Pria-pria. Tidak sudah matang, sudah matang sama untuk dituai. Wow, luar biasa. Tentang apa lagi? Tentang diakonia. Melayani lebih sungguh. 3, 4. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. 3 pujian ini mengingatkan kita bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan. Tugas persekutuan, tugas pelayanan, dan tugas menangkan jiwa melalui pujian. Gloria in excelsis Deo yang tadi dinyanyikan itu dikutip langsung dari Lukas 2 ayat 14 yang dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ambil saudara dari ayat Alkitab. Artinya apa? Pujian itu adalah firman Allah. Pujian itu juga merupakan ekspresi firman Allah yang disampaikan dalam bentuk seni. Jadi ketika kita bernyanyi, ada tuntutan integritas dari Tuhan atas kita. Ketika kita mengatakan sembah dan puji Dia, baik kita stop kepada dukun. Amin.
Stop kepada berpikir tahayul. Stop. Karena kita punya integritas. Firman Allah bermanifestasi dalam bentuk pujian. Ada tadi disampaikan beberapa kali tentang bersyukur. Pujian pun membawa kita untuk bersyukur. Sehari itu kita nyanyi lagu anak sekolah minggu secara kanon ya. Di sini dulu, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada, tahu ya? Oke, di sini bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada, bersyukur ya. Jadi 4 terakhir. 3, 4. Bersyukur kepada Tuhan, 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 bersyukur kepada Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ketika ada panduan-panduan seperti itu, kita mengikuti. Itu bicara apa? Itu bicara tentang spirit ketaatan yang bisa muncul dari pujian. Karena ada yang memandunya dan orang bersedia untuk dipandu. Dan melalui pujian-pujian kita mau belajar tentang nilai ketaatan. Kita taat. Bayangkan dinyanyi di PL di sini, di worship leader ketika ada main PD, suruh nyanyi ini, nyanyi itu, nyanyi ini, Bapak Ibu ikut ya. Seperti terhipnotis tanda kutip ya. Ikut. Kenapa? Karena ada sebuah keteraturan di situ. Dan itu bicara tentang apa? Tentang gaya hidup Allah Tritunggal yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang datang ke muka bumi ini tidak hanya lahir, tapi dia taat sampai mati dan mengalami kuasa kebangkitan sehingga kita diselamatkan karena ketaatan. Dan itu kita belajar untuk taat. Dan ketika orang mengerti tentang tugas gereja melalui pujian, ketika orang mengerti dalam segala situasi untuk bersyukur yang diekspresikan melalui sebuah pujian, kita akan mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Tolong Ibu, mari kita nyanyi haleluya 12 kali. Lagu ini bagus sekali. Nanti pas refnya silakan untuk bagi suara. Mari biarkan Tuhan, biarkan surgawi, biarkan orang-orang mendengar haleluya, haleluya. Silakan bos kita.
Musik abad gereja tahun 20-an, abad ke-20, itu lebih menonjolkan tentang keagungan Tuhan. Haleluya, how great thou art. Haleluya, kita sedang mengagungkan tentang kemuliaan Tuhan, sedang mengagungkan bagaimana karya dan kuasa tindakan Tuhan turun atas hidup kita. Puji-pujian juga mengandung pesan tentang pementingan pembentukan sebuah karakter, perilaku yang saleh, perilaku yang baik. Dalam perkembangan sejarah gereja, lahirlah namanya kaum-kaum pietisme. Kaum-kaum pietisme itu kaum yang hidup saleh. Mereka mencoba, saudaraku, hidup dalam kesalehan. Karena kesalehan adalah karakter Kristus. Karena kesalehan adalah buah dari sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dan anak-anakku sekalian, teruslah bernyanyi bagi Tuhan. Yeremia 33:1 yang kita bahas hari ini ada 4 poin maksud saya. Poin pertama, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Akan terdengar lagi. Apa itu? Kenapa terdengar lagi? Berarti sebelumnya sempat tidak terdengar suara kegirangan. Sebelumnya sempat tidak terdengar kembali suara sukacita. Karena bangsa Israel berada di masa pembuangan. Bungkam semuanya. Semuanya hidup dijajah. Semua mengalami kehancuran. Kota-kota dihancurkan oleh Tuhan melalui Babel. Bait Yerusalem dihancurkan. Kota-kota Yerusalem ditinggalkan. Orang dibuang ke Babel. Kegirangan hilang. Sukacita hilang. Karena dijajah, hidup dalam pembuangan. Orang yang terjadi ratot tangis, yang terjadi kesedihan, yang terjadi saling menyalahkan, yang terjadi saling cekcok dan pemberontakan. Firman Tuhan datang lagi kepada Nabi Yeremia, akan terdengar lagi. Ini bicara tentang siklus kehidupan manusia, bahwa ada kalanya saudara dan saya mengalami kesedihan. Ada kalanya tekanannya begitu menghimpit hidup kita. Begitu kesulitan hidup yang membuat kita kehilangan sukacita. Aktivitas pelayanan, aktivitas gereja, aktivitas kantor, kuliah kita kerjakan. Tapi seperti hampa hati ini. Seperti kering hati ini. Seperti rasa Tuhan jauh dari saya jauh dari Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan hari ini. Ada masanya Tuhan akan berkata, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Bahwa orang yang berduka akan diganti dengan sukacita. Orang yang mengalami kesulitan akan mengalami jalan keluar, hidup dalam kemenangan. Orang yang hidup dalam kejatuhan dan dosa, ketika datang pada Tuhan, hidup dalam kebangkitan iman dan rohani pada Tuhan. Jadi ada kalanya, pada waktunya, kairosnya Allah berkata, engkau menang. Engkau berpisah dari kedukaan, hidup dalam sukacita dan kegembiraan. Dikatakan yang kedua, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini bicara tentang chesed Allah. Chesed Allah, kasih setia Allah. Krishna maju ke depan. Ini Krishna anaknya siapa nih? Nah, saya menjelaskan ya, tentang jabat tangan Romawi. Ini saya pernah simulasikan, tapi ini penting. Jabat tangan Romawi itu begini. Saya pegang tangan begini. Ini jabat tangan orang Romawi. Keren ya? Kalau kita bagaimana? Tapi begini. Oke. Anggaplah tangan kanan saya ini menggambarkan, mewakilkan, melambangkan tangan Tuhan. Oke? Tangannya Krishna mewakilkan dirinya dan kita semua. Setuju? Oke. Dikatakan begini, bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan pegang tangan Krishna. Krishna pegang tangan Tuhan?
Kemudian Krishna, seberapa kuat kau pegang tangan ini dengan kencang? Sehari bisa? Bisa. Seminggu? Bisa. Allah, habisnya pulang saya. Ya, tiba-tiba Krishna dalam menghadapi kuliah, dia stres menghadapi dosen yang katanya killer. Gitu, lepas tangannya. Lepas tangan Krishna. Dia mulai malas doa. Kesel, bersungut-sungut menghadapi dosen killer. Dengar firman Tuhan, ikut retreat, ikut escape, semangat lagi dia. Kembali bersemangat untuk mengerjakan tugas. Tiba-tiba dalam perjalanan dia menghadapi masalah, diputusin pacarnya. Udah punya pacar belum? Diputusin pacarnya, stres si Krishna. Lepas, kayak Tuhan kejam amat, pada saya sudah cinta, kok diputusin gitu ya? Karena Tuhan maha baik, lepas lagi. Dia dengar firman Tuhan, dengar pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Dia kembali cinta Tuhan saja deh kalau gitu. Semangat lagi. Bapak Ibu lihat syarat perbedaannya. Apa yang tetap? Tangan Tuhan tetap. Apa yang berubah? Tangan manusia. Artinya saudaraku, kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan kita yang mudah berubah. Tapi kesetiaan Tuhan bergantung pada dirinya yang adalah setia. Tekan dulu Krishna, tepuk tangan buat Krishna. Puji Tuhan. Berikutnya dikatakan, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan ini bicara tentang sebuah komitmen. Ketika saya menjadikan Yesus Tuhan, ketika saya mengalami damai sejahtera, sukacita Natal, ketika saya mengatakan bahwa saya pendengarkan suara kegirangan dan sukacita, apapun yang terjadi, ada sebuah komitmen, yaitu mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu dapatkan kesempatan untuk mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui persembahan ke depan, melalui pelayanan, banyak hal bisa dikerjakan. Itu sebagai respons positif terhadap semua yang dikerjakan Tuhan buat hidup saudara. Kalau gitu saudaraku dikasih Tuhan Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan pada kita bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lewat pujian pun kita bisa mengalami Tuhan. Dari kita menangis menjadi kita tersenyum dan tertawa karena lawatan Tuhan melalui puji-pujian. Kalau gitu apa pesan pada prenatal kita di tahun ini? Melalui tema kita yaitu perdengarkanlah suara kegirangan dan sukacita bagi Allah. Yang pertama, Gekau Sari Jadi dan seluruh jemaat yang beribadah tempat ini, biarkan gereja ini menjadi gereja yang bernyanyi. Biarkan gereja ini menjadi gereja yang bermazmur, yang memuliakan nama Tuhan sebagai gaya hidup. Sehingga kita bernyanyi tidak hanya di gereja, tapi di rumah pun kita bernyanyi, di mobil pun kita bernyanyi, di atas motor pun kita bernyanyi. Yang penting tidak boleh tutup mata, bahaya. Bernyanyilah bagi Tuhan dimanapun berada sebagai gaya hidup. Karena pujian mengingatkan kita akan 3 tugas gereja. Pujian mengingatkan kita untuk nilai ketaatan. Pujian mengingatkan kita untuk terus bersyukur pada Tuhan. Pujian mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, alamilah kuasa pujian pada Tuhan yang mendidik dan mengajar kita untuk hidup sebagai umat yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, kualitas pujian dan musik harus perlu ditingkatkan. Regenerasi perlu diberikan perhatian khusus. Itu tugas kita gereja. Tugas kita para orang tua yang anak-anaknya punya potensi, sok mari kita persembahkan buat Tuhan. Siapa yang nyangka anak pemuda remaja sekolah minggu yang kelihatannya biasa-biasa aja ternyata punya potensi, itu baru sedikit saja yang keluar. Pasti masih banyak lagi harta karun, mutiara yang dalam dirinya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu gereja Tuhan, kita perlu kader meningkatkan semua pelayan-pelayan yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Amin.
menyerah. Lalu ku datang pada Yesus. Dia memberi Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kau menjamah kami ya Tuhan. Melalui pujian, melalui instrumen musik yang dilantunkan, dan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ya kekayaan Tuhan untuk menyatakan kami betapa Tuhan suka orang-orang yang menyembah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah. Ya pujian dan penyembahan kami layak karena anugerah-Mu. Dan bersyukur buat semuanya itu, biar kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah
orang-orang yang suka akan puji-pujian menyembah Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin.
seperti orang Majus yang datang mencari Yesus yang baru lahir dan memberikan persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan nur. Maka saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian, bawa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau telah melibatkan kami, orang-orang yang sederhana ini, dalam pekerjaan Tuhan, melalui persembahan yang telah kami berikan, yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Ajarlah kami mengelola dengan baik, dan ajarlah kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu dalam memberikan persembahan. Tolong berkatilah mereka dengan cara-Mu yang ajaib.
Kami bersyukur boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal di malam ini. Kami bersyukur Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan. Siapakah kami ini sehingga kami boleh melakukannya? Tuhan telah mengaruniakan kepada para panitia semua bakat dan talenta karunia untuk mensukseskan kegiatan ini. Tuhan pun telah menganugerahkan setiap pengisi puji-pujian dengan talenta-talenta karunia-karunia yang Tuhan berikan pada mereka. Kami bersyukur dan bersukacita buat semua yang telah Kau berikan pada kami, dan kami kembalikan buat puji hormat kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu pun yang hadir di malam ini, baik yang kami ikuti hari ini, untuk kami mengalami bersama kuasa persekutuan, kuasa ibadah, kuasa firman Tuhan, kuasa kebersamaan kami dalam Anak, Bapa dan Roh Kudus. Setiap hidup kami Tuhan yang hadir pada saat ini boleh bersukacita dan hidup dalam kegirangan. Pulang dari tempat ini kami boleh melangkah dengan pasti, karena kami percaya Sang Immanuel menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Sehingga kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu putus asa, kami tidak perlu mengalami kebimbangan, melainkan kami menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah ada Tuhan yang hidup dan telah hadir dalam sejarah manusia, yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia sebagai bukti cinta kasih-Mu bagi kami. Biar kami tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Kami tetap kuat dalam menjalani berbagai macam dinamika hidup kami. Apapun profesi kami, dimanapun Kau tempatkan kami tetap menjalaninya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah rumah tangga kami, biarlah gereja-Mu, biar tiap-tiap pribadi kami boleh menyuarakan suara kegirangan dan suara sukacita yang kami lantunkan dan puji-pujian rohani kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati para panitia, pengisi pujian, jemaat dan para pelayan yang terlibat bersinergi seorang terapi yang lain, untuk kami bersama-sama melakukan ini untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah banyak lakukan sesuatu buat kami. Yang kami lakukan terbatas. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan apa yang kami kerjakan buat kemuliaan Bapa di sorga. Kami bersyukur buat aparat keamanan yang boleh membantu kami dalam menjaga ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami percaya itu pun manifestasi perlindungan Allah atas kami. Terima kasih Bapa di surga, buat setiap jemaat-Mu yang hadir dan setiap kami beribadah hari ini dengan berbagai macam pergumulan hidup kami, berbagai macam harapan-harapan kami. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dalam setiap segala musim kehidupan kami. Bapa, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena kuasa-Mu itu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Dan berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia maupun di Jawa Barat secara khusus, yang boleh melangsungkan perayaan Natal sampai kepada tahun baru. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong jaga kami, dan biar kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita dan pengandalan diri kepada Tuhan. Terpujilah Kau Bapa, kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Walau badai datang hampiri dan terpaku, ku tetap menang hadapi dengan diam terpaku. Karena Yesus benar-benar perisaiku, tak ada alasan bagiku untuk selalu muncul. You know me, G.O.D. Hey, you know me. Hey, you know me. You know me, G.O.D. Hey, you know me. You know me, G.O.D. Everybody on the drum chorus, the mighty, mighty chorus. Wish the morning star return. You just thought you like me. Ooh, yeah. What if you just thought you like me? Bapak Ibu Saudari sedang jemaat, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah perayaan Natal kita pada hari ini. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudari, saya mengatakan itu, saya bukan mau mempermainkan kata shalom. Kata shalom itu padat sekali. Saya pernah mendalami kata ini, ada 18 makna. Apa yang diperbuat Tuhan bagi kita ada pada kata shalom. Maksud saya mengatakan shalom naik ke atas, kemudian shalom turun ke bawah. Ada makna filosofis teologis yang ada di situ. Kita orang-orang yang sudah menerima shalom Allah, ketika kita ada di tempat ini, kita fokus kepada Tuhan. Kita naikkan hati kita, pujian kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah shalom Allah dari atas turun menjamah kita, memberkati hidup kita. Amin. Yang merasakan berkat Tuhan pada hari ini boleh angkat tangan, boleh tepuk tangan kepada Tuhan.
merasakan berkat Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak kita, mari kita ambil komitmen di penghujung ibadah ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jemaat yang di luar pun silakan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau ambil komitmen di dalam pujian ini. Kita mau katakan, hanya Dia Tuhan, Allah yang mengatur hidupku, dan aku hanya hamba-Nya. Dia adalah Sang Natal yang lahir, yang turun ke bumi menyelamatkan hidup kita. Kita mau serahkan hidup kita mau katakan kepadanya, hanya Dia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam kegirangan dan sukacita dari Allah. Alamilah kuasa Roh Kudus. Mohon kepada Dia supaya kita tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar Yesus Kristus Sang Putra Natal yang telah mati dan bangkit menebus dosa-dosa manusia, menyertai, menyelamatkan, memulihkan, memberkati hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan.